Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Hari ini saya sengaja coba di luar ruangan ya. Biasanya kan di rumah, di studio gitu. Ini ambil dari habis subuh tadi coba olahraga dikit lah, jalan-jalan gitu ya. Dan hari ini juga nggak banyak kegiatan. Oh ya teman-teman semuanya, sebelum materi jangan lupa ya tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Itu selalu saya ingatkan karena memang doa itu sangat penting. Apapun yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda, tuliskan aja teman-teman semuanya. Insya Allah makin kita banyak berdoa, makin banyak kita meminta, insya Allah doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik, kita langsung ke materi ya. Tadi habis subuh tuh saya buka WA, buka handphone gitu. Ada yang bertanya ke saya, Pak, kenapa sih melepaskan hutang itu sulit? Ya memang sulit teman-teman semuanya. Salah satu hal yang paling sulit itu adalah melepaskan. Sebenarnya bukan hanya melepaskan hutang, melepaskan segala hal itu berat gitu. Artinya melepaskan, kita memahami bahwa harta kita, uang kita itu sebenarnya kan bukan milik kita, sudah milik Allah. Tapi melepaskannya itu sulit, apalagi di perkara hutang. Tapi memang teman-teman semuanya, rumusnya itu memang kuncinya itu adalah ya melepaskan hutang itu, melepaskan itu bukan kita melupakan. Artinya kita tuh melepaskan, menyerahkan sepenuhnya ke Allah. Kalau kita nggak berani untuk melepaskan itu, yang terjadi adalah kita mutar-mutar di situ dan kita akan selalu dihantui yang namanya hutang. Di perjalanan saya sendiri ya, ketika berjuang melunasi hutang itu, dari berbagai cara yang saya lakukan, mulai dari saya amalan, kemudian ya terapi berpikir positif dan lain sebagainya lah yang banyak dilakukan orang itu. Menurut saya itu yang paling efektif dan yang paling baik itu adalah melepaskan semuanya itu ke Allah. Meskipun memang ketika melepaskan ini nggak semudah yang kita pikirkan, tapi memang itulah kuncinya. Dulu tuh saya selalu melakukan meditasi melepaskan hutang. Itu diajarkan oleh guru saya ya. Setiap hari ketika saya sedang down, sedang lemah, sedang ketakutan, itu saya selalu lakukan meditasi. Dan meditasinya itu sederhana. Misalnya saya lagi duduk-duduk begini, itu di luar ruangan, itu nggak harus malam hari ya, nggak harus kita selesai pas waktu malam hari, nggak juga. Saya lakukan itu ketika lagi duduk di luar gitu ya. Saya ketakutan, saya down, itu saya langsung pejamkan mata sebentar, atau nggak pejamkan mata, tarik napas gitu. Saya katakan tuh dalam hati, ya Allah, aku lemah, aku nggak berdaya, ya Allah, aku pasrahkan semuanya padamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya selalu begitu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya banyak berzikir tuh. Ada suara ambulan. Saya selalu berzikir begitu teman-teman semuanya. La haula wala quwata illa billah. Karena memang ketika kita dikejar-kejar hutang itu perasaan kita tuh nggak karuan. Semuanya itu benar-benar berdampak ya. Mental kita, ya kadang perasaan kita tenang, kadang ketakutan, apalagi saat-saat sudah jatuh tempo. Ada ambulan lewat tuh. Apalagi saat-saat sudah jatuh tempo ya, itu Masya Allah, ampun deh. Ampun bener rasanya itu, kita nggak ngerti harus berbuat apa dan harus bagaimana, itu kadang-kadang kita nggak tahu teman-teman. Itu pernah saya alami, makanya di semua video-video yang saya jelaskan tuh, saya tuh selalu menyampaikan yang pengalaman saya pernah rasakan itu gitu, teror, ya dimaki-maki, dihina, karena memang itu resikonya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, kalau memang kita ingin keluar dari berbagai masalah, bukan hanya masalah utang teman-teman semuanya, semua masalah itu adalah melepaskan itu simpelnya itu gini deh, mengikhlaskan, memasrahkan deh, itu bahasa yang paling tepat tuh, memasrahkan urusannya semuanya ke Allah. Terserah deh mau Allah apain, yang penting kita terus melakukan ikhtiar, terus melakukan perbaikan diri, apapun hasil itu terserah Allah deh. Dan sebenarnya memang kalau kita memahami hakikat dunia, hakikat kehidupan ini, kita nggak begitu ribet teman-teman semuanya. Karena memang dunia ini tuh memang tempat ujian, capek, lelah. Anda jangan berpikir ketika masalah Anda selesai, misal hutang Anda
1 miliar lunas gitu, Anda jangan berpikir memang satu sisi tenang kita udah lunas hutang, tapi Anda nggak bisa berpikir akan tidak ada masalah yang baru. Enggak, ketika masalah kita selesai satu akan terus datang masalah terus akan hadir masalah. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang hidupnya tidak ada masalah, semuanya masalah. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya jangan pernah berpikir bahwa di dunia ini itu yang punya masalah kita aja, yang diuji itu Anda aja. Nggak boleh begitu. Semua kita itu punya ujian, punya masalah masing-masing, dan itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Selalu saya sampaikan bahwa Allah itu memberikan masalah, ujian itu nggak pernah di luar dari batas kemampuan kita, itu selalu pasti sudah diukur sama Allah. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya belajarlah untuk melepaskan. Meskipun berat, saya katakan meskipun berat, bukan berat, bahkan sangat berat gitu. Tapi belajarlah untuk supaya kita memasrahkan, mengikhlaskan itu sepenuhnya ke Allah. Salah satu caranya itu adalah belajarlah untuk menerima keadaan apapun yang terjadi pada hidup Anda saat ini. Setiap hari keadaan itu selalu berubah-ubah. Perasaan kita setiap detik itu selalu berubah. Menit, jam, perasaan kita tuh, keadaan emosional kita tuh selalu berubah-ubah. Kadang takut, kadang sedih, kadang gembira gitu, itu berubah-ubah. Dan yang paling penting adalah menyikapin itu semuanya, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang kekal di dunia ini. Itu semuanya itu pasti ujung-ujungnya itu adalah berlalu. Kita bahagia hari ini, nggak bisa kita memastikan hidup kita itu selalu bahagia, nggak bisa teman-teman. Ada saatnya situasi yang kadang-kadang memang kita itu sulit berpikir. Hari ini kita bahagia, lusa kita nggak ngerti sedih kah, senang kah, kita nggak ngerti teman-teman. Makanya saya katakan di awal tadi itu, kalau kita memahami hakikat kehidupan ini di dunia ini, ya sudah, kita nggak usah terlalu memburu dan kita nggak usah terlalu berlebihan kali gitu. Ya santai aja, perasaan senang bahagia itu memang Allah yang kasih. Semuanya itu juga karena takdir dan kehendaknya Allah. Nah, makanya saya tuh selalu menyikapi kehidupan ini ya dengan santai lah, terserah Allah aja. Yang penting tugas kita tuh sebagai hamba di dunia ini itu kan ya beribadah kepada Allah, banyak melakukan kebaikan, yang itu insya Allah akan kembali ke diri kita. Nah, makanya buat Anda semuanya belajarlah untuk menerima keadaan apa. Capek, dimaki, dihina, memang begitu, karena memang itu salah kita. Kalau Anda nggak siap untuk dimarahi, nggak siap dimaki, akhirnya kehidupan Anda akan berputar-putar di situ aja. Ya sudah, nekat aja sekalian gitu, pasrahin aja semuanya ke Allah, nekat. Apapun yang terjadi ya sudahlah, terserah Allah mau diapain gitu. Karena mau protes bagaimana, kita nggak bisa. Ya memang faktanya kehidupan kita begitu. Apalagi Anda tersibuk cari-cari amalan ya. Kalau amalan lagi banyak tuh, udah saya bahas amalan. Karena sebenarnya bukan di amalan itu, jangan terlalu Anda berfokus itu pada amalan-amalan, jangan. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana hati Anda, pikiran Anda itu menyikapin masalah yang sedang Anda hadapi. Sedih, senang, takut, cemas, khawatir itu memang ya resiko yang harus diterima bagi kita yang memang ditimpa masalah hutang gitu. Kalau perkara lunasnya seperti apa, yang penting bergerak, ikhtiar, kemudian ya yang paling penting itu nggak lepas untuk berdoa, karena memang di situ kuncinya. Dan jangan langsung berpikir semuanya itu serba instan, nggak bisa. Semuanya itu butuh proses, tidak ada yang instan. Akan ada proses-proses yang harus kita lewatin. Sedih, susah, senang, takut, gelisah, itu semuanya akan kita rasakan. Tapi bagi mereka yang nggak putus asa, dia berusaha sabar, berusaha ridho, berusaha baik sangka, itu nanti dia akan Allah kasih jalan. Makanya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, berikan jalan kepadaku, petunjuk kepadaku, agar dengan petunjuk itu aku bisa menyelesaikan semua utangku. Harusnya begitu. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya ya belajarlah melepaskan. Saya juga sampai hari ini itu terus belajar melepaskan semuanya ke Allah, menerima, sabar, ya Allah. Karena memang
Cuma itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa protes harus begini, nggak bisa. Nikmatin saja, jalani saja. Apapun yang kita rasakan saat ini, lagi nggak enak hati, lagi ketakutan, lagi kecemasan, ya udah semuanya balikkan ke Allah. Banyak berzikir, la haula wala quwata illa billah. Makanya yang selalu saya bahas itu dalam video saya itu kan yang keseharian harian, yang itu memang saya rasakan. Saya juga menerima WA dari teman-teman tuh, saya pahami bahwa yang dirasakan tuh oh begini. Saya juga pernah merasakannya seperti itu. Gak terlalu dalam-dalam kali yang saya sampaikan ini. Faktanya saja, kehidupan sehari-hari dan sesuai pengalaman saya. Makanya itu banyak sih yang WA ke saya yang Bapak sampaikan tuh pas yang seperti yang saya rasakan. Ya iya, karena memang saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami itu dan saya memang pernah berada di posisi itu, capeknya, lelahnya gitu. Tapi apakah ketika saya sudah selesai dengan perkara itu masalah saya nggak ada? Tetap ada. Seperti saya katakan tadi, ketika kita masih hidup di dunia itu tidak akan sunyi yang dari namanya masalah dan ujian. Akan selalu ada masalah, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, tinggal tergantung kita bagaimana menyikapinya, itu sih teman-teman semuanya. Nah jadi itu ya, belajar melepaskan. Caranya itu belajarlah untuk menerima keadaan apapun dengan ridho, sabar, meskipun berat. Ya memang itulah keadaan, yang memang itulah dunia yang harus kita jalani. Oke teman-teman semuanya, itu aja ya. Mohon maaf ya, hari ini materi-materi sederhana lah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.